Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai pengajian kita pada siang hari ini. Saya awali dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Sabtu keempat PT Zera. Zera itu Zen Semitra Raya. Kalau ada hadirin yang tidak tahu, belum tahu, saya beritahu. Zen Semitra Raya. Rahimakumullah. Pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan untuk melaksanakan satu aktivitas yang insya Allah baik. Semoga pertemuan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian dari amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat Islam yang taat dan beristiqomah di jalan Allah dan Rasulnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai. Mas Yahya, saya minta tolong Mas Yahya mempersiapkan dua hal. Yang pertama adalah satu ayat Al-Quran yang terletak dalam surat Ali Imran ayat 112. Dan yang satunya hadis Nabi yang terletak dalam kitab Riyadhus Shalihin. Babnya bab birrul walidain dan silaturahim. Hadis yang ke-8. Terus sekarang monggo kita lihat dulu yang ayatnya dulu, yaitu surat Ali Imran ayat 112. Saya bacakan ayatnya, nanti Mas Yahya kita mintai tolong untuk membacakan terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzuribat alaihimudz dzillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabim minallah wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bi ghairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Terjemahkan. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Stop. Nah, ya, di sini ada kehinaan. Di mana saja berada. Terus, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah. stop. Di sini kecuali. Terus makanya. Dan tali perjanjian dengan manusia. Stop.
Udah selesai. Sampai di situ aja. Nah, seperti ini. Jadi dari ayat ini, Bapak dan Ibu, nanti ada 4 model. Ya, Pak, terus ya. Model pertama ini plus, juga plus. Model kedua ini plus, ini min. Model ketiga ini min, ini plus. Model keempat ini min, ini min. Oke. Nah, sudah. Pengajiannya singkat, tidak sampai lama-lama. Udah ya, kelihatan ya Bapak dan Ibu. Jadi yang atas ini saya betulkan sekalian ya. Ini kurang N di sini. Saya tidak tahu yang nulis siapa. Sok kaji ya. Kurang. Tadi saya tanya Pak Min, bukan saya kok. Terus Mbak Anar, bukan saya kok. Berarti nulis apa? Oh, jadi nggak? Kok meneng Mbak? Ini kurang ya, ini kurang N. Kajian tentang kajian rutin. Nah, ini dasarnya surat Ali Imran 112. Kalau tulisan pun sedikit, begini gimawar, muatan. Ki S 3 112. Pun ngoten keterangane. Jadi kita semua Bapak dan Ibu, kalau ingin tidak dihinakan oleh Allah, ya, maka hanya satu pilihannya, yaitu yang nomor 1 saja. Nomor 1 saja sudah. Kalau yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu dihinakan. Karena ini harus plus dan ini harus plus. Dah. Terus sekarang insya Allah kita ini semua yang hadir ini sudah berulang-ulang saya matur di sini. Kita ini insya Allah tidak akan sampai tahun 2070, insya Allah. Jadi dihitung-hitung dengan nyaman, dengan tenang, dengan pikiran yang jernih, berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah sedo, saudara-saudara kita yang sudah sedo. Coba kita lihat saja, Ustadz Mu'alif hanya sampai 61, Ustadz Ibn Hanifah hanya sampai 61, Ustadz Wahyuddin itu ya sekitar 70-an paling, sekitar 70-an. Kalau Mbak Mus itu ya 60-an, istrinya Mbak Mus itu. Saya 54 ya, Mbak Mus ya 60-an. Nah, terus siapa lagi yang sudah sedo? Adik saya hanya usia 15 tahun meninggal. Adik saya satunya hanya 35, ibu saya hanya 79, bapak saya hanya 69, kakak saya hanya 8 bulan karena saya tidak pernah ketemu. Nah, jadi rata-rata orang-orang sekarang ini meninggalnya itu di bawah 100 tahun. Maka ini serius, ini ngomongnya sudah seusia saya, seperti Mbah Anhar gitu, itu sudah betul-betul serius ini ngomongnya, tidak gojek ya, tidak guyon. Jadi harus selalu berhati-hati. Berhati-hati karena siapa tahu pada saat-saat tertentu seorang dokter gelincir ngoten lho. Niki enten sing biru mboten, Mbah? Sing ini kan ireng, enten sing biru.
Pundi mboten enten mboten Pak Min. Oh nggih pun. Kita tuh jangan sampai ada yang kena min ini. Jangan sampai. Nah, kalau ada yang minus di sini ini, itu sudah tidak masuk ini, kecuali kan ini harus plus di sini. Ini sini harus plus. Di sini harus plus. Di pilihan yang pertama pun toktil. Pilihan yang kedua ampun. Pilihan yang ketiga ini ya ampun, punas yang nol apa pun. Yuk terus saat ini ngeten. Kalau kita itu berpikir dengan jernih lagi, dengan tenang, dengan normal, wajar, logis, masuk akal. Kenapa pada bulan Ramadan itu orang-orang di Solo ini banyak yang bisa sholat subuh berjamaah di masjid? Gitu tuh Pak Anar, insya Allah. Terus kalau kita lihat hadisnya, tapi di dalam kitab Minhajul Muslim, yang contohnya cuma itu aja, yang urusan sholat subuh di masjid aja itu ya. Itu ada 4 hadis, banyak hadisnya. Contohnya saya akan mengumpulkan 4. Jadi sholat sendirian di rumah dibandingkan dengan sholat berjamaah di masjid. Itu di masjid berjamaah itu lebih baik 27 derajat. Hadis yang pertama dalam kitab Minhajul Muslim. Terus hadis yang kedua itu dikatakan apabila terdengar suara adzan, lalu seseorang mengambil air wudhu, lalu memperbagus wudhunya itu, lalu berangkat menuju masjid, maka tidaklah langkah kaki kanan itu akan menambah pahala, lalu langkahnya kaki kiri itu akan menghapus satu kesalahan. Terus kita bayangkan kalau orang yang jauh dari masjid dan subhanallah istiqomah berjalan ke masjid, maka kaki kanan tambah pahala, kaki kiri itu dihapus kesalahannya, kaki kanan lagi tambah pahala lagi, kaki kiri hapus kesalahan lagi, terus seperti itu akan sangat signifikan dalam hidup kita untuk ngoyak ini plus gitu. Bahkan ada hadis yang lumayan terkenal itu, tapi saya pernah membaca, yakin saya pernah membaca, tapi di buku yang mana ya? Gini Pak Anhar, hadisnya itu mengatakan ada seorang sahabat Rasul yang punya kerentek pengen pindah nyedeki masjid. Ngomong sama sahabat yang lain, Mas, aku kok duwe kerentek mau nyedaki masjid. Ada apa toh? Kan selama ini kamu tidak pernah telat. Ya cuma pengen aja biar tambah yakin, biar tidak telat kalau sholat. Akhirnya orang yang diajak ngobrol tadi itu menyampaikannya ke Rasulullah. Terus Rasulullah memberikan pertimbangan. Lah ngopo dadak pindah ning cedhak masjid ki ngopo? Wong adoh wae iso ora telat kok. Mbok wis ben ning kono, aku menyarankan ndak usah pindah. Biar dia tetap jauh dengan masjid, karena sudah terbukti bahwa orang itu tidak pernah telat. Karena yang ngoyak itu tadi, ngoyak langkah tadi itu. Gitu. Terus kalau subuhan di masjid itu setelah jalan lalu masuk ke masjidnya, plung, dia sholat tahiyatul masjid lalu duduk, maka pada saat itu para malaikat itu mendoakan orang itu. Ya Allah, kasih sayangilah dia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, terimalah amal kebaikannya. DLL, DSP, DST. Dan itu tidak akan diperoleh bagi orang-orang yang sholatnya di rumah. Karena harus pergi ke masjid. Gitu. Makanya kalau ada orang yang pas bulan Ramadan itu baik, sini ini plus, ini berpegang ya, ini berpegang, ini juga berpegang. Berpegang pada agama Allah, berpegang pada perjanjian dengan manusia. Ayatnya ini. Makanya kalau saya mencermati orang-orang yang hanya Ramadan saja, itu mungkin tidak tahu seperti ini, atau pripun Mas Fadli. Nek enten mboten sing ngerti dalile ning njuk mboten gelem ngoten lho. Ini kita kira-kira enten mboten Mas Fadli ngerti dalile pun dikandani ngoten lho.
Ning tetep mboten gelem mangkat enten lho. Enten mboten nggih kira-kira nggih. Sebagian mungkin. Eh, Sebagian mungkin. kan berarti nganu sakit banget kan nek pun dikandani Pak Bu nek ten masjid niku keutamaane ngeten. Terus dia sudah tahu teorinya tahu hadisnya juga di share juga disampaikan ke jamaahnya itu tapi akhirnya tetap memilih tidak berangkat ke masjid. Eman-eman banget ngoten niku, sangat eman-eman. Lalu hadis yang ketiga, hadis yang sangat terkenal juga, sangat terkenal, ada seorang yang buta datang menghadap Rasulullah. Lalu ngudara Rasulullah niku wuta. Tur mboten enten sing ngeterki kula nek kula ajeng mangkatan masjid. Lah terus karepe jenengan pripun? Kula mbok diberi keringanan. Lah kamu minta apa? Kula tak nyuwun tak salaten griya mawon mboten enten sing ngeterke kula niku buta. Oh ya wes sana kamu kalau mau sholat di rumah aja. Boleh Rasulullah memperbolehkan si buta ini sholat di rumah, tapi begitu mungkur mau pulang Rasul memanggil lagi, manggil si buta tadi itu. Pak, tak takon riyen. Terus pundi Rasul, kamu mendengar adzan ndak? Nggih, nek adzan kula krungu, nek adzan kula kan mboten rusak, kula nu kuping kula nu normal. Ning kula niku buta Rasul mboten enten sing ngeterke ra ketok dalane. Kata Rasulullah ternyata ya Allah, kamu tetap harus berangkat ke masjid. Meskipun buta dan meskipun tidak ada yang mengantarkan. Itu saking menunjukkan bahwa sholat di masjid itu penting sekali. Dan itu sebagai gambaran berpegang teguhnya kepada agama Allah itu seperti itu. Nek mau milih jane nggih sholat teng omah nggih secara syar'i nggih mboten napa-napa. Nggih wau keutamaannya tidak akan mendapatkan. Hadis yang satunya lagi, nggih terkenal nggih hadisnya terkenal. Suatu ketika Rasulullah pernah menyuruh seseorang untuk mengumpulkan kayu bakar. Nanti kita mireng Mas Fadri. Dilanjut riyen, Pak. Kalau tak neruske jenengan malah dilanjut riyen. Gimana Mas? Terusannya gimana Mas saya? Suatu ketika Rasul pernah menyuruh seseorang untuk mengumpulkan kayu bakar. Terus lah buat lagi intinya jenengan sing terus ke. Nggih, ini kan enten urut-urutane. Setelah itu Rasulullah menyuruh seseorang untuk mengumandangkan adzan. Setelah itu Rasulullah menyuruh seseorang untuk mengimami orang banyak. Lalu Rasulullah pergi ke rumah-rumah yang tidak berangkat ke masjid dan membakar rumahnya bersama penghuninya. Sampai seperti itu. Nah, dhewe niku pun tuwa 54, 55. Pak Anhar pun 55. Nggih, nek swidak kan yo mengkurang 5 tahun. 2017 matine. Nek 2022 niki kudu plus terus sak ning dia. Nanti dikaitkan dengan ku anfusakum wa ahlikum naro yang kemarin sudah kita bahas. Anak-anak sing lanang-lanang kudu ter masjid. Orang makan masjid grujuk banyu. Ngoten. Anak kula sing teng omah siji ning sakniki niki. Sing teng Kariman niku ke Bali. Nah, terus maca Quran. Pun katam to Mas Fadli pas bulan Syawal niki. Keren. Oh, nggih. Kaget. Poso. Jus pinten? Oh, nek poso kula rasa takon pun rampung kabeh. Insyaallah. Insyaallah to pun rampung to Mas Fadli. Pun rampung Mas Fadli. Dereng, Pak. Pun mulai napa dereng? Pun mulai dereng. Kita nggak piro lagi iki. Tanggal 28. 28. Lah kurang pinten? Ketawa. Oke. Kok kurang mung 6 kok kurang kathah kan Siapa, Pak? poso Syawal niku lho. Kamu betul ente nih, Pak. Masalah. Mboten poso niki. Blas, sisiun mboten. Dereng, Pak. Wah, repot iki wae. Zira iki, Pak. Ketebane, Pak. Eman-eman tenan. Pembedaan lagi, Pak. Wingi-wingi nggih normal nggih, bisa dilaksanakan. Atau niki napa? Tengah sini, Pak.
Galau Mas Fadli niku. Mungkin. Ngerti ini kok entek lho. Napa jeneng kagungan garwa melih mboten to? Ya kok. Rencana. Niku terkenal Pak Andar hadis niku barang siapa yang berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka orang itu dipahalai oleh Allah seakan-akan orang itu tadi berpuasa sepanjang tahun. Ngoten nih hadise sahih kabeh dinerangi kabeh ustaz-ustaz niku. Wah, kula ngoyak banget niku kula. Bareng kali anak-anak malah kali ibune sik kula kali bareng kali anak-anak kabeh, gugah kabeh, poso kabeh. Ngoyak tenan niku. Ha, itu dalam rangka mung njaga niki jane ben tetep plus terus. Ampun ngantos niki. Ampun ngantos niki sing napa sing mriki niki ben ampun ngantos. Nek min berarti dihinakan. Nek mati pas dalam keadaan niki min berbahaya. Ada 2 variasinya, 3 atau 4. Berbahaya kalau mati pas dalam keadaan seperti itu. Ini pengajian kita siang hari ini seperti itu. Kudu plus terus niku. Maca Quran barang niku nek dipikir-pikir kula pun matur berulang-ulang ten mriki to. Mbak Tina, nek normal bacaannya normal, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, dimatke, panjang pendeknya bagus. Itu satu jusnya tuh butuh berapa menit Mbak Tina? Nanti Mbak Tina gitu. Oke, butuh berapa menit? Normal. Saya biasanya habis maghrib, habis isya sama habis subuh. Pertanyaane kula niku nganu kok. Waktunya itu kadang saya nggak begitu. Selone, Pak. Betul, bagus sakselone itu bagus. Sakselone kula nggih padha sakselone. Ning kula ten pundi-pundi kan nggawa niki. Ten pundi-pundi lho. Nyucekke mobil nggawa niki, ten warung nggawa niki. Lunga ten pundi nggawa niki pun nggawa terus niki. Niku nek pas longgar niku raketang nambah-nambah itu bisa tetap menjaga niki, menjaga plusnya ini tetap berada di nomor 1 ini. Nggih minimal nomor 2. Nek nomor 2 kan niki min awan to nggih niki. Niki kita bahas setelah ini nanti. Ngoten. Terus nek macane ngeten niki nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il adim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Ini tekan Anas niku mungkin butuh waktu 40 menit. 40 menit. Pun rada dilar sithik sak jam. Berarti nek sak jam kan 1 juz. Nek sak jam niku 1 juz, nek 30 juz berarti butuh berapa Mas Fadli? 30 jam. Sehari semalam ada berapa jam Mas Fadli? 24 jam toh. Tinggal nambah 6 toh. Berarti hanya 1 hari 1 malam lebih 6 jam. Itu diler sampai 1 bulan. Sampai ini tanggal 28 ini harusnya sudah khatam. Waktunya itu 30 jam untuk khatam itu. Ning yuk diler. Diler itu ya dijlentrekke sampai tanggal ini. Kita sholatnya dulu tanggal 2. Sholat Idul Fitrinya itu tanggal 2. Sekarang sudah tanggal 28. Niku nek normal, nek karep tenan kudune pun khatam nggih pun jaga niki mawon. Jaga niki mawon. Kula ya gumun kula nugek nemoni wong itu sing urip niki sakniki niki. Kula pun nate matur niki dereng Pak Andar. Enten bocah Iskarima. Jenenge Ardor. Omahe Jakarta. Kelas 3 SMA. Ning pun hafid 30 juz. Dadi pas nalika tanggal 22 Ramadan nika pun katam ping 18. Sing cerita niku anak kula. Lah anak kula iki kancane Ardor niku wau. Sekolahe bareng ten Iskarima mriko. Ayah tak kasih tahu Ardor itu ya
baca Quran sambil tidur bisa dan tidak ada kesalahannya. Pun hafal. Jadi di hari ke-22 puasa sudah bisa mengkatamkan 18 kali. Berarti kan meh padha karo sedina katam pisan. Meh ngoten lho, meh nggih 29 juz, 28 punjul sithik ngoten lho. Jadi ketika masuk 22 hari itu sudah katam 18 kali. Itu anak untuk jaga ininya, ini biar tetap plus terus ngoten. Pun bapak-bapak. Terus Mas Yahya dibuka sakniki surat Al-Isra ayat 79. Niku nganu Mas Fadli, penekanane niku pada pelaksanaan sholat tahajud. Kan podo kali traweh. Nek pas Ramadan niku sholat traweh. Nek pas dina-dina mboten Ramadan niku nggih jenenge niku sholat tahajud niku. Niku sholat tahajud nganti di ayat Quran kan kalih Allah. Mboten kaya liyane niku umpamane sholat tahiyatul masjid mboten enten. Nek hadise enten ning nek ayat Qurane mboten enten. Terus sholat duha mboten enten ning nek hadise enten. Hadise enten sing membicarakan tentang sholat duha ning nek Al-Qur'ane mboten enten. Nek sholat tahajud niku nganti di ayat Quran kan niki sakniki ajeng kula waca ayate. Sing maca terjemahane Mas Fadli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Terjemahkan Mas Fadli. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Janjine kaya ngono. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Janjinya Allah kalau kita melaksanakan sholat tahajud. Ning kono sing ora nglakoni. Kaya nek kula feeling ten mriki niki kaya nek enten sing wambung mboten sholat tahajud. Sing teko mriki teko pengajian awan niki. Eman pun sibuke kaya napa pun dilengke betul. Pun minimal 2 rakaat terus witire sak rakaat pun minimal niku kudu dilakoni niku untuk menjaga niki supaya tetap nek mboten siji nggih loro. Kowe mriku kudu plus kudu ampun nganti min. Nek nganti minus wah bahaya dihinakan oleh Allah. Enten sing badhe paring pangandikan tekan mriki niki. Terus asline melih nggih. Buka Mas Yahya. Surat sing masalah maca Quran iki. Surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 Mas Fadli. Ayat 45. Kula iki mboten setuju kali terjemahane nggih HP ning jenengan. Kula ora setuju dengan terjemahan HP itu. Sama yang Quran terjemah nggih padha mboten. Kan terjemahane Departemen Agama RI niku. Kula enten sing mboten setuju di ayat ini ada yang kurang setuju. Saya bacakan ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Terjemahkan Mas Fadli. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yun tolong dibaleni tekan kata Muhammad mawon. Tekan kata Muhammad juk leren. Yang Dari awal. bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad. Pun stop. Nah, ini ngeten keterangane. Kula nyuwun ngapunten nggih. Kula kene pun nanti nerangke mriki Pak Andar. Niki enten tulisan Arab ngeten iki lho. Nggih kula busuk melih niki, ora kanggo. Qara'a yaqra'u Iqra Qira'atan
qara'a, yaqra'u, iqra, qira'atan. Enten melih sing padha artine padha tala yatlu utlu padha ten ayat iki niku utlu tilawatan bedane napa ngeten Bapak Ibu nek qara'a yaqra'u iqra niku maca ning enten teksnya ada teksnya ning nek talayatlu niku maca ning tidak ada teksnya berarti kesimpulannya apa Mas Yahya ayatnya nganggo kata utlu kon ngapalke. Jadi perintahnya kon ngapalke mboten kon maca ngoten iki. Mboten kon maca ngoten iki, mboten enten kok ayat ya. Saya kula tak ngati-ati nggih, kula tak ngati-ati. Bing nggih ikra bismi rabbikal ladzi khalaq niku wau. Ning mboten enten sing ayat sing nunjukke kon maca ngoten iki mboten wonten. Wontene utlu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ning di situ diterjemahkan bacalah. Ning asline bacalah nek utlu niku ora nganggo teks ngoten. Mulane nalika malaikat Jibril niku mlebeten Gua Hira niku nganggo kata-kata ikra. Mboten utlu. Sing pas Nabi Muhammad menyepi di Gua Hira pertama kali mendapatkan wahyu niku mboten nganggo utlu ning ikra ya Muhammad. Yo kula yakin dengan keterangan bahasa Arab niki kula yakin bahwa malaikat Jibril itu membawa tulisan Iqra ya Muhammad ditungke ngoten. Yo Nabi Muhammad menjawab ma'ana biqoriin kula ora iso maca ngoten. Dibaleni melih Iqra ya Muhammad jawabannya sama ma'ana biqoriin aku ora iso maca sampai beberapa kali. Lalu malaikat Jibril membacakan ayatnya itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Dengan izin Allah Rasul langsung hafal gitu. Dan terbukti juga bahwa pada masa Nabi Muhammad itu belum ada Quran gini belum ada. Dijilid ngoten iki dereng enten. Ngantos Nabi Muhammad sedo, dereng wonten Quran sing dalam bentuk buku ngoten dereng enten. Diteruske Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nalika Abu Bakar As-Siddiq dados khalifah nggih dereng enten Quran sing dalam bentuk buku nu dereng enten sampai wafat. Dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab. Pas Umar bin Khattab dados khalifah nggih mboten nonton Quran sing ngoten iki. Quran sing dalam bentuk buku seperti ini itu mulai ada itu pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Itu menunjukkan bahwa yang betul-betul utru dadi kabeh wong nalika semanten apal kabeh Qur'ane niku. Adoh nek karo sakniki. Doh bianget. Pisankah doh bianget. Sakniki ra kober. Yuk kula nggih berusaha dengan sak mampu-mampune terbata-bata. Terbata-batane ngger krungu terjemahan niku utlu wah ya Allah kuwi salah wis sangat minim hafalannya ya minim. Supaya merasa bersalah Bang Sumben nek nganu nek ternyata termasuk sing iki piye ya karena ya berpegang pada agama ora tau maca kan kon ngapalke niku saya diapalke sakniki surat Al-Waqiah Mas Fadli kan terkenal niku ngoten niku napa melambaikan tangan Pak melambaikan tangan maksudnya aduh kayak sebenarnya awake dhewe mati kayak mlebu neraka Pak Anhar. Makanya saya tuh terkesan banget sama ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Abu Nawas nyanyi ngoten niku.
Kan yang ngarang Abu Nawas. Jarine lho. Jarine. Gitu. Ya Tuhanku ilahi lastul firdausi ahla. Ya Tuhanku, aku ini tidak pantas untuk menjadi penghuni surga Firdaus. Tetapi wah aku ala naril jahim. Tapi aku tuh tidak kuat. Kalau aku dimasukkan ke neraka jahanam itu tidak kuat. Dunubi mislu ada dirimali. Dosaku menggunung seperti apa lah ngoten niku. Lah ngoten niku. Jadi kita berusaha untuk di sini selalu plus. Pun tak selantai waktu nih. Sani sing niki mawon, sing deretan mriki niki. Ah, sing niki ya kudu mriki, kudu. Ampun ngantos urusane karo menungso niku dadi dadi marake jengkel, marake padu. Contoh sing ringan nek ten masyarakat ya duwe mobil ning ora duwe garasi. Ibu, di wilayah kekuasaannya Mbah Anhar ada enggak? Punya mobil? Enggak punya garasi. Ada. Ada. Terus parkirnya di mana? Enggak punya garasi toh, Ya. tapi di halaman selatan ini enggak ada garasinya. Oh, tapi miliknya dia sendiri tanahnya. Iya. Oh, enggak masalah nah itu. Iya. Maksud saya Di jalan gitu. Ya di jalan, di gang. Ada Enggak. di wilayah kekuasaannya Mbak Anhar. Enggak ada. Jadi di RT di RW-nya Pak Anhar enggak ada ya. Enggak ada. Jadi semuanya masuk ke tanah pekarangan sendiri ya. Ya. Bagus kalau itu. Di Cemani tempat kita masih banyak loh. Banyak sekali. Kalau di gang itu Banyak sekali. Nggih, ten gang Semen Romo nika. Nika mboten duwe mboten duwe garasi. Itu bisa menyulut pro dan kontra, suka dan tidak. Kalau banyak yang tidak suka, merasa terganggu dengan itu, oh ini pun jadi ini lho. Nah, ini. Dados meskipun sholatnya apik, posone apik, maca Qur'ane apik, ning gara-gara wau niku sepele wau niku sedadi mlebu mriki. Nek mlebu mriki berarti masuk nomor 2. Nomor 2 dihinakan. Padahal matine dhewe ra nganti 2070. Contoh liyane meleh. Napa Mas Fadli sing ten masyarakat sok ndadekke niki dadi nomor 2, nomor 4. Boten sampe memperhatikan sing niki boten sak niki riyen mawon. Saliyane tunggu wau. Wah, Apa nih? Langsung dilempar. itu ya. niku lho Mas saya sing ngedak dhuwur niku lho. Kula pun tau cerita Mas Adi. Dereng. Ten mriki kula dereng tau cerita. Ten mriki. Dereng nate Mas Min. Ngedak dhuwur nyorok. Gogrok kita ngene. Ora nyorok tangan. Nganu. Ngoten niku sing kula ngerti niku. Omahe mboten, omahe ten kulon gang. Niki gang nggih, niki gang. Gang niki omahe ten kulon gang. Yuk usahane maju. Yuk terus kurang ruang untuk godang. Yuk nembung ngarepe. Pak, omahmu kula tuku nggih asal mboten omahe jenengan. Lah nek regane cocok nggih mboten napa-napa. Terus kula iso langsung golek pindah ten pundi, langsung pindah nggon sing pun syukur luwih apik ing mriki. Nggih mboten napa-napa Mang pados rin. Gentose mriko, Mang pados mrene mriko. Golek nggon. Udah ginyang. Jane regane yang sini cuma berapa tapi sudah dapat yang sana dibayar. Pun dibayar pindah kabeh. Sing omahe benu pindah. Ha niki pun dadi duweke. Sing wetan kang ya dadi duweke. Ya pun dunggake. 5 meter. 5 meter dhuwure didak. Sakane. Ya ora sagane. Sakane dhuwur Mas ya. Nggih dhuwur. Maksud sagane. Dhuwure gang bidang sana to Mas. Nyorok. Nggih. Kampung ngono to? Nggih, ngoten niku. Nggih, ngoten niku. Nggih nyorok, Pak. Niku jenenge nyorok. Nyorok. Baru dengar di sini ya. Flyover. Tapi memang tahu nyorok. Kalau nyorok itu kan lebih dari jalan itu nyorok.
Oh. Batasnya sini tapi meternya itu nyorok. Oh, nek kula ngeloncok nek niku. Lonjok. Ngelonjok napa ngeloncok? Nggih nyorok. Nek nyorok ini kok lho matur kok lho nyorok. Sawah niku lho nyorok ya. Kita masih nyorok to. Lah, Pak Kampung iki nyorok. Nek nyorok kata niku lho nyorok. Nyorok, Pak. Nah, jadi sini sepanjang berapa meter, sini sepanjang berapa meter, dhuwure didak ini lebarnya 3 meter. Itu tidak boleh. Itu juga jadi pembicaraan warga itu. Ya nek bagi saya ya mending ora sah ngono kuwi, karena kalau ada pembicaraan miring dari warga bisa jadi masuk sini 2 atau 4. Kalau masuk 2 atau 4 meskipun sininya ini plus baik, ini kalau kita kembali ke ini lagi ya elek lagi gitu loh. Ya elek lagi nih sini. Dan itu ada dan saya tahu orangnya. Dan Budi Mas Adri ngerti. Kan dia kan tanggone kula, kudune ngerti. Tenang lho, ngerti tenan. Budi, Pak. Depan, huruf depan ya, Pak. Nanti tak gelar sih. Jadi malah ayo Pak ini, gangnya kan ketutupan. Sekarang arah masjid Pak. Yang ngelunjak tadi. Itu harus izin. Saya tanya Pak Anhar sebagai sebagai fungsionaris aparat wilayah ngoten nggih. Ya. En aturane mboten? Ada. Nek ngoten izinnya tekan pundi? Tekan balai kota apa mau tekan kelurahan apa tekan kecamatan? Iya, kalau Niku sing wau sing tetap masjid. balai kota Pak. Masjid umpamane nggih, masjid. Iya. Masjid niki masjid. Yuk terus niki gang. Ning aspal pun nggih rada amba mboten 3 meter nggih, 5 meteran. Niki masjid jenenge Masjid Baitul Akmal. Kula pun usul Baitul Akmal belum izin ya bongkar ini. Harus dibongkar izin. Nah, tempat saya tuh kan gitu Pak. Oh, nggih. Wah, ireng-ireng apa? Densus. Lah ngen Pak Nari ngoten niku to masjid e. Kan seperti Mbaknya dulu Tapi sini, kanopi, Pak. ini Pak Asngat ya Pak Asngat langsung bikin gitu loh Pak. Kan daun kita masih nom-nom, wah isorku langsung tak gawe gitu gimana. Kanopi. Itu harusnya teorinya Tembok Pak itu, dak itu Pak. Ya karena gua masuk. itu harusnya bilang loh Pak Pi. Kalau enggak bilang itu kan bawahnya kan bukan tanahnya masjid toh. Iya. Umum toh. Tempat saya Pak. Tapi kalau tetangganya seneng gimana Pak? Nah, Itu tanahnya siapa dulu? tangannya umum. Saya. Umum ya. Saya Pak. Kok saya tanah umum atau? Hah? Rumah saya Pak. Sertifikatnya tambah. Gambarnya Mas. Jalan tapi ke tempat saya Pak. Ya yo ning jalan. Saya kan ngomong saya bae. Wong takon umum apa ora? Saya. Lu lemah umum napa lemah Pak Andar? Umum. Jalan umum. Saya. Pak Anhar. Jalan umum. Jalan umum menuju rumahnya Pak Anhar Pak. Nah, jalan umum ya mboten angsal. Niku sampai seperti itu, jagani nek enten sing mboten seneng. Mungkin nggih Mas Adi akan bilang siapa tahu tetangganya malah seneng, dimungkinkan. Dan Pak Kri bilang tetangganya malah bersyukur, sangat dimungkinkan. Ning dimungkinkan pula ada orang yang tidak seneng dan itu milik umum, tidak boleh bisa masuk dolim. Pak Anhar seneng getira kodana no. Ngoten niku. Nunggu parkir Pak. Saya parkir Pak. Itu harusnya tetap ini aturan tertulisnya sampai balai kota. Izinnya. Ya, tertulis loh Pak. Nek saya tahu, yang saya betul-betul tahu itu di Baitul Akmal. Baitul Akmal itu masjid di Sumber. Saya sering pengajian di situ. Itu jadi masjidnya ini sini gang, ini perapatan. Ini ditutup atasnya, terus sama yang sini ini juga jalan ditutup atasnya juga. Nah saya tidak tahu sudah izin apa belum itu. Ya kalau di tempat kita itu di Al-Muhtadin. G. Ning sing mlebet gang mengke mang cobi nek pas liwat-liwat ngoten niku. Etan gang
Wong masjid. Dados Semen Rama, Kita masjid apa? Semen Rama to, Masjid Mutahdin to, njuk ngidul mengke enten sing didak ngoten niku. Rumah. Nggih, kayane niku gadahane rumah kan, kayane niku. Itu kan tetap ada yang suka, ada tetap yang tidak suka. Nah, tidak suka nek kita itu sampai ada yang tidak suka dan sampai kita tidak tahu, berarti kita itu masuk yang sini. Nek nganti minu bahaya. Sebabnya nek kula usul nek enten sing ngoten bongkar. Biar netral. Mantung di atas sungai itu buat parkiran masjid itu juga nggak boleh, Pak. Di Mantung. Mantung, sungai, bidak, Nggih. buat parkiran masjid. Niku kudune masjide izin tekan Sukoharjo. Nek enten izin mboten masalah. Yang penting tidak nabrak aturan, tidak nabrak SOP. Kan masjid itu kan dilane Mantung oke Islame, rada ora masalah. Ane nek enten wong sing non muslim yo mempermasalahkan ya kalah karena tidak sesuai dengan aturan kota, tata kota. Ngoten-ngoten niku pun mending wis meh mati kok dhewe Pak Anar. Kurang diluk tok mati pun ngoten-ngoten niku mboten sah mlebu kan wilayah-wilayah ngoten niku. Liyane meleh. Sing ayat liyane nggih, sing memicu menjadi minnya bagian B. Kula winginane niku omong ten tower UNS niku lho Pak Andar, anyar to nika to. Niku jenenge bangunan gedung Ki Hajar Dewantara. Nek dereng ngertos kula kandhani kabeh sing ora wonten mriki niki. Mbak Tina meskipun dekat rumahnya tahu enggak namanya tower UNS itu gedung apa enggak tahu toh? Nah, saya kasih tahu gedung Ki Hajar Dewantara. Depan itu toh, Pak. Ya, sampai 11 lantai. Nah, itu yang salah satu lantainya di lantai 3 itu dibikin ballroom. Ballroom itu ya untuk pertemuan. Nah, kemarin semua halal bihalal di situ semua. Terus saya dapat 3 kali ngisi halal bihalal di situ. Dulu rektor itu kok kabeh terus ten mriku niku. Pas Fakultas Ekonomi saya pembicaranya, sekolah vokasi sing diploma itu saya pembicaranya, sama kantor pusat kemarin terakhir saya pembicaranya. Ya enten rektor barang kula ngomong ngeten. Apabila ada institusi atau lembaga atau komunitas tertentu, apabila dalam komunitas itu ada orang yang merusak roh silaturahim, maka berlangsungnya komunitas itu pasti akan timpang. Ngoten. Kula baleni mulih niku njuk anten pertemuan niku. Bapak Ibu mohon perhatian, menurut Al-Qur'an ya, kalau ada institusi atau lembaga atau sekolahan atau di masyarakat level paling bawah sampai paling atas level RT, atasnya level RW, atasnya level kelurahan, kalau ada sampai yang paling bawah dari RT keluarga, itu kalau ada orang-orang yang di anggotanya itu merusak roh silaturahim, maka keberlangsungan komunitas itu akan tidak baik. Keluarga nggih ngoten, jelas sekali kalau dalam keluarga ada yang merusak roh silaturahim, gampang nesu, itu ya ndak akan menyamankan keluarga itu. Namanya sering curiga, itu juga tidak akan menyamankan keluarga itu. Itu berlaku ghibah. Jadi Pak E karo anak E menghibahkan ibu E. Jadi Pak E karo anak E gelenik-gelenik, mamahmu ngene, mamahmu ngene. Anak E ho apa, ya gelem to papa lah. Jor gitu. Nah. Sama kalau kita sekarang pakai Zera kita anggap sebagai satu komunitas tertentu, maka Zera itu juga bisa kita anggap sebagai institusi atau lembaga. Jadi kalau di sini ini ada komponen, ada anggota Zera sing gawene gibah, sing digibahi niku ya Buzaki, dia ndak akan nyaman, Zeranya ndak akan nyaman. Maka kita bisa jadi masuk wilayah sini. Nek niki apik rada lumayan, ning ya elek tetepan lumayan opo piye tetep elek. Nek apalagi sini jelek sudah. Ngoten niku. Nah, ayatnya apa ada. Dibuka Mas Yahya. Sing maca terjemahane tetep Mas anu. Ini kula buka emang nggih. Nggih, semua. Nggih. Nek jadi kok rada adem. Nang kula kan lemu.
Dadi nggih. Niki pripun iki Toto Angga ngoten iki. Oh, close pet ki nggih. Close pet ki mriki niki lho. Nah, ki kula balik melit. Lah, sakniki nganu, saya bacakan ayatnya, yang baca terjemahnya sama Mas Fadli lagi. Surat Al-Hujurat surat ke-49. Ayatnya ayat 12 dulu aja. Itu dalam satu ayat itu ada 3 larangan Allah. Ada 3 larangan Allah dalam satu ayat itu. Tidak boleh banyak berprasangka, tidak boleh mencari kesalahan orang lain, dan tidak boleh ghibah. Aturannya begitu. Kalau ada orang yang melanggar aturan itu, wah, potensinya besar untuk masuk ini, sini atau sini. Dah pasti itu, hampir pasti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dzadh-dhonni itsmun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Pun cukup tekan mriku, monggo Mas Fadli. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Kan sing nomor tunggal, terus. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Sing nomor kali, terus. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Nah, ini nomor 3. Baleni sing ngajeng. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Pun stop riyen tekan mriku niku pun. Dados nek kokian berprasangka, tidak ada data yang lengkap, tidak ada data yang valid, jo akhirnya terus membuat sistem dan sistemnya salah, bisa marak ke wong udah dijengkel. Nek jengkel, yuk hubungane berpegang teguh pada dengan manusia itu udah rusak. Nek rusak itu jadi min nomor loro nomor 4. Nek dadi min, mriki niki dadi elek mriki niki. Ngoten. Ya nek mencari kesalahan niku Pak Nahar kalau di ranah hukum apa betul? Betul ndak tahu Pak Pri misalnya saya berseteru urusan karo Pak Min. Yo pembilane kula Pak Anhar. Yo pembilane Pak Min Pak Pri ngoten. Apa betul Pak Anhar itu njuk golek-golek kesalahane Pak Min? Yo Pak Pri golek kesalahan saya. Betul mboten Pak Pri dalam ranah hukum? Kalau tunggu nih. Konsepnya kan saling membela. Otomatis pembelaan itu kan akan mencari kelemahan lawannya. Jadi konsep berpikirnya saja seperti itu. Kalau pembelaan kan gitu. Wah, repot Mas Adi. Jadi karena saya berurusan dengan Pak Men, tapi yang dibahas yang berhubungan dengan yang dipersilakan, bukan di luar. Dados umpamane kula urusan apa lah, perdana no pidana karo Pak Men. Yuk terus padha-padha ngotote akhirnya masuk ranah hukum, anjuk kula kan nek dalam ranah hukum kan nggih mboten piawai. Pak Men nggih mboten piawai yang dudu bidange. Maka saya mencari pembela seorang yang berlatar belakang hukum namanya Pak Anhar. Nah, Pak Anhar menjadi pembela saya. Terus Pak Men nggih golek pembela namanya Pak Pri pembelanya. Niku jarine wong hukum, ning jarine lho. Jarine wong hukum. Niku Pak Pri niku akan mencari celah-celah kesalahan saya. Pak Anhar golek celah-celah kesalahannya Pak Men nanti cilik-cilik renik-renik nanti digoleki. Ben kliennya bisa menang. Ngoten. Pak Anhar pripun carane ben kula iso menang, ngoten. Sing Pak pripun carane gen Pak Men iso menang. Njuk supayane kula niku iso menang. Nah, wis. Nyah. Kalau mangsa malah kula sok ngekeki Pak Pri. Pak Pri jenengan kok tak luwih akeh. Ya. Dintek ini kok. Jadi mungkin yang benar bisa jadi ndak benar toh. Bisa jadi salah toh Pak Pri. Mungkin toh. Kemungkinannya ada toh. Jadi benar nih yuk pinter-pinter ngomong wae niku, itu mencari-cari kesalahan orang lain. Mulai ranah hukum itu ranah yang berbahaya. Di Indonesia itu termasuk berbahaya.
enten sekelompok manusia, sekelompok orang-orang yang menyarankan ojo mlebu fakultas hukum. Nek kula pribadi mboten napa-napa. Asalkan nanti tahu ilmu hukum Indonesia, ilmu hukum Belanda tahu, ya tahu ilmu hukum Islam, mau dibandingkan untuk dibenturkan terserah. Tapi ya harus tahu hukum Islam. Ngoten niku. Jadi mencari-cari sing nomor 3 ghibah. Sakit kebijakannya. Aku sakit. Tak boleh. Yang sini tidak ada tuh Mas Adi. Di perusahaan lain banyak semacam itu. Jadi saling mencegah. Di yang saya general manager di perusahaan itu, bahkan di kantor ibu-ibu, bapak-bapak, Mas Yahya, Nasr dari Sohibah. Mbak Dina, tolong cari Mbak Dina, bab tidak boleh meminta jabatan. Itu rodok keri, rodok nggih. Tidak boleh meminta jabatan kecuali dalam keadaan terpaksa. Niku nganu kok. Iya tak omong ki ora ya. Waduh. Ora tak omong ki yo piye, diomong ki yo piye. Nek ten mriku niku pun ketemu Mbak Tina. Belum. Gen bab nganu. Bab sakderenge bab pakaian. Jadi nemoni bab pakaian sakderenge sebelumnya. Terus ngene bab napa niku bab munafik bar niku. Bab bar munafik bar niku. Kula goleke iki. 81. Hah? 81. Ini loh. Betul. Betul. Pinter lah, Betul. Lihat hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Itu gini, hadis yang kedua itu gini. Rasulullah itu ngendika kepada Abu Dzar, betul ya? Jadi Rasul itu ngendika kepada Abu Dzar itu gini. Wahai Abu Dzar, kamu adalah orang yang lemah. Dan aku itu menyintai kamu, menyayangi kamu sebagaimana aku menyayangi diriku sendiri. Aku nasihatkan pada kamu, jangan kamu menjadi pemimpin. Kalau kamu pergi dengan 2 orang, kamu jangan mendapuk dirimu jadi pemimpin di antara 3 orang itu, tidak boleh. Karena kamu itu lemah. Dan janganlah kamu mengelola harta anak yatim. Dibaca Mas Fadri. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya saya melihat engkau itu adalah seorang yang lemah. Dan sesungguhnya saya mencintai untukmu sesuatu yang saya cintai untukku sendiri. Janganlah engkau menjadi seorang amir atas 2 orang yang diperintah hanya sedikit atau diibaratkan 2 orang. Dan janganlah menjadi penguasa atau membawai mereka. Dan jangan pula engkau mendekati harta anak yatim." Nah, hadis riwayat Muslim. Muslim. Ngoten niku. Juk kula ta Mas Adi kula sing kaget. Enten uang Pak Tri, enten uang kali kula, ngomong kali kula wong niku. Pak ini ndak tahu toh. Ya apa toh Pak De? Masa ndak tahu, Pak ini sudah kerja duanya selama masa ndak tahu. Apa toh? Jadi ngano. Rektor itu jabatan penting. Nek rektor iki engko sing dadi gigi. Itu ternyata sudah
mengangkat sudah terkonspirasi gitu loh. Nah, sing dadi rektore Papri. Wah, itu nanti wakil rektore siji ini. Rektor dua ini. Nek sing dadi rektore Pak Anhar nanti ini sudah tersusun rapi ternyata. Ya. Itu di UNS begitu. Ya kula minane macane iki tenjaten. Aku wong iwak niku. Aku wong niku tak cukup iki. Wong niku melu pengajian. Ya kan wong itu ya sama ini aja masih banyak ini pesertanya. Peserta pengajian sama ini aja masih banyak ini. Ya di Jatan itu. Sidik tenan, hanya beberapa gelintir gitu. Terus ngobrol-ngobrol terus kita pas baca ini anunya pelajarannya pas ini. Tidak boleh menjaluk jabatan kecuali dalam keadaan terpaksa. Terpaksa itu karena tidak ada orang, itu tidak ada ahlinya, itu boleh kita mengajukan, itu boleh. Tapi dalam keadaan normal, apalagi kita tahu bagi kita itu lemah seperti Abu Dhar itu tidak boleh mengajukan diri untuk mendapatkan jabatan. Jadi sering cerita ngoten niku. Bahaya yang semacam itu, sangat berbahaya. Nah, ghibah-ghibah itu kembali bisa mengakibatkan ini. Oke, kita lihat yang ayat yang lain, Mas Yahya. Ali Imran 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Monggo Mas Fadli. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Diulang. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Stop. Nah, nek teori ini Mas Adi, nek Quran itu kan menahan, ora entuk nesu. Nek Quran mboten entuk nesu. Nek nesu niku nganu, dadi kula niku ora setuju karo teori psikologi sing nek nesu-nesu Pak Anhar, wis bar nesu ya wis. Aja diterus-teruske, aja dibacot-bacotke. Nesu-nesu der. Nek wis ya wis, itu saya tidak setuju. Al-Quran nek mau nesu tahan. Tidak boleh nesu. Hadisnya tadi pagi kita bahas di rumahnya Bu Zaki di selatan. Ada hadis Rasul yang menyatakan lata gitu, ojo nesu, jangan marah. Jadi tidak boleh marah kalau menurut Al-Quran dan menurut hadis itu tidak boleh marah. Kalau psikologi mungkin ya tadi itu. Nah, saya lebih percaya dengan ayat Al-Qur'annya. Karena kalau marah, nek Pak Min nesu kalih kula, coba jenengan manguni-muni kalih kula Pak Min. Woi ngapa? Woi ngene. Coba. Oh, betul nggih, mboten tekan nggih. Nggih ra tekan, pun nggih. Saiki kula to Pak Min tamu dunek-unek nggih. Nah, dados nek enten wong sing nesu-nesu nika berarti dia sudah mengeluarkan gelombang suara dan suaranya itu terdengar oleh sing diseneni. Sing diseneni dadi krungu. Nek krungu dadi pingget, dadi natu. Natu nu sing mboten apik, pingget nu sing mboten apik, dadi kelingan terus tersimpan dalam memori. Niku sing marake mboten apik hubungan antara sing diseneni kali sing nyeneni. Makanya dalam Islam itu harus menahan amarah. Ayatnya tadi itu. Karena amarah itu akan membuat ini atau ini. Jadi kalau tidak dua ya empat. Dan itu akan menjadi dihinakan oleh Allah. Pun insya Allah kalau berusaha banget mboten nesu nek. Nek nesu pripun nek nesu? Nek nesu kan alami, natural, instinktif, wajar. Nek nesu niku nek menurut Rasulullah kon nglungani. Umpamane kula nesu kalih Pak Anhar, kula nglunga saking Pak Anhar. Lunga ambil air wudu atau berbaring.
Berbaring niku relatif akan mengurangi tensi nesu. Ngoten. Ya sing sangat terkenal kan wudu wae niku. Wudu itu akan mengurangi tensi nesu, tensi marah. Ngoten. Enten tuntunan-tuntunan niku enten kabeh. Nesu iki pokoke mboten entuk. Sebab nek nesu niku berpotensi menjadikan yang ini tuh nek niku dadi terhina. Pun berikutnya memaafkan kesalahan orang lain. Sing dalam ayat yang sama. Yo ana sing nganti neng-nengan nganti sasen-sasen. Enten mboten Mbak Tina? Sing kampungin jenengan ten Jagalan mriko. Enten. Ning ngrasa ngomong wonge, ning sing Mbak Tina ngertos enten. Ngertos wonge, ning mboten sah diomongke jeneng sing mboten sah. Omahe ngertos. Yo kali musuhe ku pundi ngertos. Ngertos. Dene jenengan dhewe. Mboten to. Mboten jenengan to. Ning ya angkane bene ngertos. Neng-nengan, sasen-sasen, tahun-tahunan. Biasanya kalau lebaran karena tetanggaan itu salam. Salaman, ning baru tetep neng-nengan. Salam ini mau formalitas toh. Baru tetep bongki lanjut lagi. Untuk dikontinut. Wah, niku ya kleru ngoten niku mlebu min ngoten niku. Bahaya nek meninggal sampai masih meninggalkan seperti itu, ini nilainya mboten plus kok, bahaya nek ngoten niku. Sanese meleh kon menepati janji. Ada ayatnya. Menepati janji. Surat napa ayat pinten Mas Yahya? Testing. Tak tunggu. Surat napa ayat pinten Mas Adi? Tak tunggu. Kula nak cinta karo Mas Adi nek mboten cinta mboten nakoni. Dipun? Iki malah jawabane malah LGBT, piye to ya. Oh, ngajurane kaitane karo LGBT ngomong ke LGBT. Maksudnya mencintai mboten mencintai karena nafsu mboten. Padha lanang ya nafsu. Ora sida cinta karo Pak Nunung mawon cintane. Ganti. Niku surat Al-Maidah ayat 1. Jelas sekali ayatnya tuh nek gawene maca Quran napa gawene pengajian, nduk nyatet kudune ngerti ayate bahwa kita itu harus berupaya keras untuk menepati janji. Nek umpamane dhewe niku janji, njuk mboten iso menepati niku omong sik sadurunge deadline kudu ngomong sik. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Terjemahkan Mas Fadli. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Pun tekan mriku niku. Dados nek kula niku umpamane kula utang kali Pak Nunung 2 yuta. Yo kula njaluk kelonggaran. Pak Nunung kula balekine tanggal 28 Juni. Sakniki kan Mei. 1 bulan. Delale pun tekan cedhak 28 Juni kayane kula ora iso balekke niku kula kudu gendang konfirmasi. Ngomong kali Pak Nunung. Pak, kula ngapunten dereng iso balekke alasane niki. Minimal omong, mboten mung meneng mawon. Meneng ora enek ukara, ora enek WA, ora enek telepon. Ketemune tanggal 1 Juni. Yo Pak Nunung melehke, pripun Mbak Anif tanggal 28 Mei kok ora sida balekke. Yo ke alasan. Oh, itu ndak bagus gitu itu. Itu juga merusak. Terus kita pernah belajar tuh Pak Anar yang utang sampai akhirat itu. Pernah tuh di sini tuh. Rasul itu nate mboten kersa nyolatke jenazah sebabnya jenazah cek utang. Jadi memang utang pada saat itu mungkin sesuatu hal yang tabu. Nek sakniki niki nek ora utang malah tabu. Sakniki niki. Mas Fadil punya utang? Iya. Ya. Aduh, langsung. Burung rampung sing takon. Setelah itu kalau tidak ada omongan, tidak ada konfirmasi itu akan menyebabkan niku wau min wau. Paling carry, sing paling ngeri niku niki. Nomor 4 niku. Iki ya min, iki ya min. Ora tau salat, ora tau ibadah,
KTP ini Islam. Jadi KTP ini tertulis Islam KTP ini. Wah. Tambah orderan. Tambah orderan. Kirim obat. Mati lagi mencepet. Kirim obat. Coba mulai sih lah Mbak Tina. Kirim obat. Ya bos. Apa? Setoran. Sebentar. Enggak itu Pak. Dia mau kemana? Ada penting Pak. Usul syar'i. Nah, jadi jangan sampai yang nomor 4 jangan sampai pengajian yo ora tahu, karo srawung karo tangga yo ora tahu. Blas. Ning wilayah Pak Anhar enten. Sing model ngoten, sing karo tangga ora srawung. Ada. Lu kerja bakti aja enggak keluar. Suruh apa? Kerja bakti. Oh, kerja bakti. Mboten perwakilan. Enggak. Maksudnya? Suruh keluar, suruh mbak sampah enggak mau, dari ayahnya sampai anak. Sampah-sampah itu ada iurannya kalau di RT. Itu enggak mau. Ada. Mboten dileki Pak Anhar. Udah suruh ke PKK enggak mau, bapak enggak mau. Terus ada ya nyeluduk, wis nek mati tinggal gen mendem dhewe ada itu. Ora iso. Mati ya. Ada sampai gitu Pak. Mendem dhewe mboten iso no. Enggak ya. Malah dadi batang. Nanti enggak mau. Pak. Repot sing urip. Pak Anhar sebagai yang disebutkan di wilayah itu belum pernah ngileki. Udah. Dalam bentuk apa realnya? Ngilekinya seperti apa? Ya tak suruh untuk ikut ke apa? Ikut bapak-bapak dulu. Biar ada income masukan gitu Pak. Oh, mbok ngene ya. Ya gitu. Nah langsung gitu kan enggak mau dia orangnya. Motor niku ya ning Islam. Islam, tapi enggak pernah ke masjid. Jumatan no. Ya. Wah, ya itu ya bahaya itu. Iya. Istrinya aja dosen. Dosen UNS. Bukan Uniba. Oh, UNS tak parani wong. Lah kene gawene tausiah halal bihalal. Wani kula nek dosen kula parani wani. Coba ngomongnya jenenge lho. Ora diupakan. Ini baik Universitas Islam Batik toh. Ya. Berarti komunitas muslim toh niku toh. Muslim loh. Tapi nek ada umpamanya ini ya teman. Umpamanya itu enggak nyala langsung nyeluduk sendiri di grup langsung gitu Pak. Dianya. Nah, enggak nyala apanya? Umpamanya lampu mati Oh, merkuri enggak nyala. Iya, gegeri saya dhewe, karena di depan dia. Nek karepe tau wis benteke gitu. Karepe tanggane. Tapi ya Pak RT sama aja. Kula usul bruk ke omahe. Oh, demikian Bapak-bapak kajian kita cukup. Jadi tidak ada pilihan lain, harus nomor 1 itu. Plus dan plus. Kalau sampai ada yang min di antara dua itu, wah sangat-sangat fatal sekali. Akibatnya sangat fatal. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu kajian kita pada siang menjelang sore hari ini. Ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa kita ambil ibrah, kita ambil hikmah dan manfaat. Saya tutup, saya kembalikan lagi kepada Pak Anhar sebagai pemandu acara ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.